penentuan gubernur di daerah khusus Jakarta itu nanti konon akan dilakukan atau akan dibuat dalam mekanisme penunjukan oleh presiden. Kita tidak pernah mengetahui apakah ada naskah akademik yang dibuat, sebelum draft itu disusun oleh DPR. Ini jadinya kosong aja gitu pasal-pasal itu, dan undang-undang seperti ini kan sudah sering dihasilkan oleh DPR gitu ya, tanpa landasan yang jelas lalu akhirnya MK nanti yang membatalkannya. Persoalannya apakah semua harus melalui pemilihan juga? Kan enggak juga. Nah, untuk dari yang sifatnya khusus seperti Jakarta, saya pikir ya itu yang paling rasional kita. Cara berpikir ke depan next kita berpikir adalah ini, jangan berseoton bahwa nanti presidennya mesti berpihak pada ya jangan seperti itu. Apa enggak suatu saat nanti ketemu pemimpin yang betul-betul berkeadilan, pemimpin yang ini, kan bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Yap. Selamat datang Bung Lusius. Yap. Di Formapi sekarang ketua atau Dewan Penasehat? Masih senior aja, peneliti senior. Peneliti senior. Kita Pokoknya bikin aja lah itu jabatan. paling enak kalau mantan tuh senior. Iya. Kayak saya dipanggil orang politisi Politisi senior ya kan. Seniornya di mana kita nggak tahu. Ya, kemudian Mas Trubus Rahardiansah. Ya. Beliau pakar kebijakan publik, Ya. juga sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi. Trisakti. Salah satunya adalah Trisakti. Ya. Ya. Umum, Selamat datang. Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Oh, itu Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Jadi bawah LAN itu, Lembaga Kapitalisasi Negara. Oh, itu Ya. resmi dong. Resmi. Ya. Ada garudanya. Berarti mobil ini nggak pakai. Pakainya itu aja. Belum RI ya. Belum RI keberapa. Tapi mudah-mudahan Mas. Ya, kita doakan. Ya semua ada. Juga pintu masuk. Jadi malah kalau saya sana kan sini kan ketarik juga. Yuk bantu dong saya. Dan kan. saya nggak tahu yang didukung ini siapa. Iya. Mas dukung siapa sebenarnya? Tapi semua teman UGM semua kan, saya juga nggak enak kan mau ngomong. Pak Ganjar itu orang Purworejo sama dengan saya. Itu apa? Dia fakultas Ganjar itu FISIP ya? Hukum ya. FISIP S2-nya UI. Kan itu. Anies FISIP. Ekonomi FE. Oh, ekonomi. Teman S2-nya yang FISIP sosiologi. Kan? Ya. Prabowo. Caimin dulu sosiologi administrasi negara dari saya. Di UGM. Saya. Itu. Teman semua ya. Iya. Pak Mahfud juga senior. Iya, Pak Mahfud senior. Sebelum ini mah udah ketemu. Kalau Gibran junior. Ya anak insan itu. Jadi kira-kira kita sudah tahu kan siapa yang didukung oleh Mas Trubus. Yes. udah kita baca. Terbayang arahnya ke sana. Kalau saya mendukung perubahan. Di perubahan cara berpikir. Cara berpikir harus. Ya, jadi jangan orang berpikir harus ini. Karena gini, kalau saya orang kebijakan hukum itu kan ada bau. Jadi hukum itu jangan dipahami sebagai posisi legisme saja. Tapi ada yang disebut progres. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Itu dengan apa? Dengan situasi yang ada di publiknya, masyarakatnya. Kalau masyarakat berkehendak, jangan ditentang. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Itu demokrasi sebenarnya. Cuman demokrasi yang dipahami kita kan demokrasi legisme itu. Peraturan undang-undang bunyinya seperti apa. Nah, ketika ada pendapat yang lain, dinyatakan sebagai itu, wah itu ilegal itu. Nah itu desiden itu membangkang itu. Itu yang namanya tidak taat hukum itulah itu. Padahal itu satu pemikiran cara pandang. Karena apa? Karena yang namanya ada critical law study. Itu hebat sekali. Jadi waktu itu mengkritik hukum yang berlaku sekarang itu. Kalau kamu hanya mendasarkan pasal semua, itu enggak ada itu semua perilaku pelanggaran hukum bisa ditangkap semua enggak bisa. Karena semua harus berpikir pasal berapa yang harus dilanjuti. Loh, tunggu dulu ini akibat yang ditimbulkannya yang harus dilihat. Jangan pasalnya.
Itu Oke. cara berpikir namanya critical study. Itu Mhm. baru itu cara berpikir yang ini sekali. Kritiko CLS tingkatnya. mhm. CLS itu critical study. Oh, Critical lo study. kritik Law. hukum. Jadi Studi hukum kritik hukum. hukum kritis kalau bahasa Indonesianya. Nah, Studi Ini hukum satu kritis. kajian di mana kemudian orang melompat. Seperti orang dulu mengatakan Omnibus Law. Nggak paham. Sampai nama Prof. Marian itu guru saya kan ngomong sampai banyak orang yang berbicara bahwa itu apa namanya nggak sesuai dengan hukum macam-macam lah ya Pak kan Iya. penentangan penolak sama sekali. Tapi bahwa itu sebagai kebijakan benar. Itu Oke. kebijakan karena itu diterapkan di negara-negara lain sebenarnya seperti di Kanada, di Inggris, di Amerika, di beberapa negara menerapkan sistem itu. Nggak masalah. Tapi kalau orang yang hukum masih konvensional, wah nggak bisa itu. Nggak ada konvensional. Omnibus Law itu bukan hukum. Itu satu ini. Padahal itu cuma metode. Iya. Metode dalam mempercepat mengenai penyusunan hukum itu Iya, sendiri. iya, iya, Hukum iya. khas produknya itu hukum karena bahasa kebijakan disebut kebijakan regulasi. Itu bahasa hukumnya. Bahasa kebijakan publiknya. Kalau orang hukum mengatakan itu hukum. Ya salah satu Hah? dasarnya kan dulu karena dipersepsikan Mhm, ataupun diketahui mhm. bahwa betapa banyak pasal-pasal di antara undang-undang itu kan saling Iya, betul bertabrakan. itu berpegang tumpang tindih, ya kan Nah, itu bahasa kerennya kan. Jadi artinya di sini pasal, di sini undang-undang, sini ini saling ini. ya. Dan itu ada dua hal. Ada yang memandang itu kesengajaan diciptakan agar apa? Agar di dalam dunia hukum sendiri ada dinamis. Kalau enggak nanti semua dipahami seragam semua gampang, ya orang mengatakan ngapain kita belajar hukum? Kan gitu ilmunya. Justru dengan benturan itulah hukum muncul sesuatu yang baru. Iya. Tapi kalau ada semuanya harmonis semua, ya namanya kehidupan harmonis apa yang mau di ini Siap, hukum ya. akhirnya dianggap itu linier. Asal jangan Nah, seperti kata orang Medan, hmm. kalau kita bisa persulit ngapain Oh, dipersulit? Tapi Ya. kalau orang Jawa beda lagi. Boleh duit. Hmm, Orang itu hidup itu yang dicari apa? Nyari cuan. ya, Nah, kalau memang itu ada cuannya, ya dicari. ya. Perkara itu soalnya lo itu nanti membohongin orang itu menimpang. Tunggu dulu. Lihat Kan lihat hukumnya dulu lihat dong. hukumnya. Bisa kan? Cara Iya, berpikir iya. begitu loh. Ini logika Benar, ini Bang. kan Hukum ini itu sebenarnya luas, walaupun rigid tapi luas. luas. Iya, iya, Rigid iya. itu kan dalam hal apa penafsirannya. Tapi itu pun penafsiran ada mau penafsiran teleologis bisa, ada mau penafsiran sosiologis bisa, mau penafsiran apa filosofis bisa. Bahkan mau penafsiran politis pun bisa. Itu hukum, walaupun Ya, itu rigid. Jadi Ya. artinya meskipun rigid dia masih multitafsir juga Ya. ketika ada dinamika yang di lapangan yang berbeda. Lah kalau enggak semua nunggu aturannya dulu sementara ini masyarakat udah Iya. ada banyak masalah yang enggak Seperti mungkin. dalam syariat Betul. Islam tuh begini, Pak. Nah, Ya dasar Islam kan? Misalnya begini, Nah, ada orang datang tidak janji sama kita, iya. ya kan? Heeh, Tiba-tiba dia ketok pintu, heeh, dia datang, anak kita bilang, heeh. "Pak, ada tamu Ada di tamu. bilang Bapak tidur." Kan Nah. bohong. Apa? Tetapi bapaknya pura-pura tidur Ya, pakai ya, tutup ya, ya, muka, ya, pakai ya. bantal. Iya, iya, iya. Memang jadi walaupun pura-pura dia tidur. Tidur. Secara hukum dia tidak salah. Tidak salah. Ya itulah kira-kira begitu ya. Iya, Iya, tapi iya, secara iya, agama iya, kan iya. dianggap salah juga karena Ah. ada tamu kok tidak Ya, diterima betul. kan tafsiran lagi kan gitu. Tafsiran lagi. Kenapa kemudian tidak diterima secara baik-baik misalnya ditolak kan bisa. Besok saja Pak urusannya sementara saya masih ini kan bisa. ya bisa. Tapi kan berarti tidak melukai, tapi Ya, kalau ya, ditinggal ya, ya, tidur ya, kan ya, ya. melukai. Ya. Apakah dengan hukum itu terus melukai orang kan nggak bisa juga kan. Ya Begitu itulah. loh. Kira-kira Nah, tafsir-tafsir hukum tuh Wah, itu. luas ya. Semua orang bisa menafsirkan. menafsirkan ya. Kadang-kadang kalau tidak mempunyai ilmu hukumnya sendiri menjadi kekeliruan ya. Ya, makanya gini, saya jadi orang kebijakan publik. Saya sekolah kebijakan sosial. Itu maksudnya fisip. Satu S1, S2, S3. Saya belajar lagi tentang hukum S1, S2, S3. Jadi matanglah di situ. Ketika kita berkomentar, oh ini orang melarangnya ke hukum. Oh ini larinya ke kebijakan publik. Jadi kita langsung bisa match, oh karena kebijakan publik di Indonesia harus negara Indonesia negara Iya. hukum. Semua harus kembali ke sana. Nggak boleh kita kemudian membuat kebijakan, misalnya tiba-tiba karena saya suka bikinlah Formula E ya. Kan kacau itu jangan begitu. Iya, Karena iya. apa? Karena boleh Indonesia bikinlah getah-geting getah apa itu waktu. Nah, itu kan ya ada jadi Oh orang bukan sering getah, itu Hah? lem.
Lem yang ada di ini dulu di Tamrin, bambu ya. Oh. Getah-getih atau apa itu namanya, Iya. getah-getih. Mhm. Kan itu jadi wah ini kan bagus biar kelihatan ini getah-getih di situ. Ya kan Ah. itu kan nggak boleh seperti itu. Iya, iya. Itu loh cara menafsirkan seperti itu. Maka memang ada kebijakan itu kan populis. Betul itu populis. Tapi populis itu juga harus dilihat kemanfaatannya. Mhm. Bermanfaat nggak itu? Ya Hmm. bermanfaat kan Instagramable ya, tapi kan untuk yang kelompok kecil ini kan masalahnya kok bersifat kan masyarakat karena Iya. APBD asalnya dari masyarakat banyak bukan dari kelompoknya itu Iya, doang. iya. Nah Hmm. itu, Mas. Ada namanya teori elit jadinya loh. Kan elit saya sebagai elit, Hmm. saya boleh menentukan kebijakan saya. Saya boleh memutuskan elit saya sebagai orang yang punya kuasa dan punya kemenangan. Itu menurut teori elit. Tapi tunggu Iya. dulu, nanti teori apa nama sosiologis mengatakan, oh tunggu dulu, tidak bisa. Publik itu kepublikan itu membutuhkan kehendak. Dia ada Hmm. suasana batin yang dikehendaki akan apa kebijakan itu. Kalau dia misalnya orang Jawa buat apa? Buat po. Guopo orang Jawa itu bilang buat apa? Ya nggak ada gunanya. Mas Trubus Ya ini itu. kan dosen senior, Iya, iya, iya. kemudian mengambil FISIP ya, Ya visip. FISIP. Memang Kebijakan, dulu visip. ya FISIP, kebijakan publik. Berarti apa? Kalau udah bicara elit, pasti dulu bacanya the ruling class. The ring Wah, class. iya, iya, Ada iya. teorinya Pottermore. Gaetano Muska. Pottermore. Oh Iya, itu iya, teori iya, yang iya. bacaan ini dulu itu. Iya. Elit teori. Wah itu buku keren itu zaman buku itu. Karena Kebetulan itu sekarang sosiologi sekali. saya masih simpan buku Oh, itu. Dan kalau anak-anak sekarang kan nggak sampai ke situ. Kan ya, teori bukan mereka itu tidak mengerti, tapi teorinya lebih maju lagi ya malah. lebih Iya, maju iya, iya, karena iya, iya, karena iya. mau yang diterapkan lebih banyak kan Iya. gitu kalau sekarang. Baik Mas, mungkin Siap. kita mulai ya masuk Mhm. kepada tadi kita sudah mulai ya, sudah mulai bukan tidak mulai. Sebenarnya sudah. Dan biasanya orang lebih senang yang gini-gini nih, Ya, Iya, 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 yang iya, tidak iya, iya. direncanakan, yang Betul, direncanakan, betul, ya ya. kan? betul, Dan betul, nggak ada betul. alur. Nggak ada Nggak alur. Alur ada nanti alur. kalau alur harus 1 ini 2 ini 2 3 Ah. nanti kayak di TV orang lihat wah musuhnya it's boring you know. Iya. Itu kalau ini nggak Iya, ada nggak karena kan ada. tadi dijelaskan Mengalir. mengalir. Coba Mengalir, tanya tentang apa silahkan muncul. Saya katakan tadi apakah apa namanya sebuah demokrasi harus semuanya seragam? Hmm, Nggak bolehkah demokrasi ada sesuatu yang unik? hmm. Nah, itu kan sesuatu harus ini. Iya, iya. Berarti yang unik apa? Khusus. Kalau sifatnya khusus kenapa nggak boleh beda dengan yang seragam itu? Hmm. Nah, ini kan harus dilihat Ya. ini. Kalau zaman Iya. Orde Baru disebut regimentasi. Nah, regimentasi eranya itu Semua harus sesuai harus dengan sesuai rezim. rezim kan itu kan Nah. nggak Nggak boleh sesuai dengan rezim, Maksudnya, tangkap. tangkap. Ada. Lah itu apa sih demokrasi ya Iya. gitu ya, itu jadi Aduh. pertanyaan juga kan. Baik Mas, Mhm. mungkin saya masuk dulu ke Ya. apa Mas Lukas ya? Lucius, Lucius. Ya, Oh, Lukas. Lucius. Aduh, ini kacau. Lebih mudah emang Lukas. Bahaya, ada Lukas yang bahaya juga. Lukas NMB soalnya. Lucius ya. Ya kan? Mhm. Ada juga pengacara Lukas juga satu Ya, juga. Lukas itu. Berbeda. Betul, Jadi betul. kita kan dimasuk sekarang ini bicara soal ini apa? Rencana. Mhm. Ada undang-undang rencana penunjukan gubernur apa? Daerah khusus Jakarta. Jakarta. Ya. Karena akan ada ibu kota baru, Mhm. maka Jakarta ini akan ditunjuk gubernur Menjadi daerah khusus juga, Menjadi daerah khusus. Ya. Padahal sekarang kan khusus juga, Khusus DKI juga, kan daerah betul. khusus Ibu ibu kota. kota. Betul. Sebenarnya diganti aja daerah khusus Jakarta. Jakarta. Kita nggak tahu ini siapa yang mengusulkan undang-undang ini. Agak rancu juga ya. Iya. Ya. Sebenarnya Ini kan dibahas di Badan Legislasi. ya, Usulan komisi. Kemungkinan komisi 2 gitu ya karena terkait Ya, dengan pemerintahan pemerintahan, daerah, ya. politik dalam negeri ya. Jadi dibahas oleh Panja di komisi 2, maksudnya draftnya itu disusun oleh Panja di Komisi 2 Badan Legislasi ya. legislasinya. Dan saya kira baru mulai 7 November. Jadi sangat singkat proses penyusunan draft RUU ini ya. Mungkin itu yang menjelaskan kalau pasal-pasalnya itu belum disusun secara matang, termasuk pasal 10 yang sekarang kontroversi gitu. Nah, masyarakat gitu ya. Karena gubernur atau sistem penentuan gubernur di daerah khusus Jakarta itu nanti konon akan dilakukan atau akan dibuat dalam mekanisme penunjukan oleh presiden. Saya kira itu. Tanpa usulan dari apakah presiden kan biasanya kalau yang seperti ini membentuk pansel Betul. ataupun atas inisiatif usulan DPR, Mhm. ya kan? Ada fit and proper test, Mhm. berapa orang calonnya, Betul. baru nanti
Itu nggak ada ya? Dalam pasal-pasalnya ada nggak? Disebutkan bahwa DPRD DKI nanti itu, punya hak mengusulkan. Jadi ini prosesnya seperti penunjukan penjabat gubernur yang Hmm, ramai, beberapa waktu terakhir ini untuk iya, menggantikan gubernur yang sudah selesai masa baktinya, ya. Jadi tapi kan kita tahu betul proses penunjukan PJ selama ini juga, di mana ada 3 orang atau 3 nama yang diusulkan oleh DPRD, itu banyak sekali yang kemudian tidak dipilih. Atau ya dipilih oleh presiden akhirnya gitu. Jadi mhm. tetap saja nama akhir yang akan, menjadi PJ atau gubernur nanti itu, nama yang kemudian sudah ada dalam saku presiden. Jadi Iya, basa-basi aja itu sebenarnya, iya. mekanisme usulan dari DPRD. Walaupun basa-basi, DPR-nya tetap semangat. Semangat, Semangat. Itu yang penting kan. karena ada Iya. proses sendiri lagi itu untuk Ah, menyerap itu nama-nama tuh kan, ya. heeh, itu. Kalau nggak gitu, tidak ada yang mengalir. Betul. Persis itu. Ya kan mengalir tuh macam-macam Macam kan. ya, Bisa Macam-macam, pikiran, bisa pikiran, apa ya, gagasan, harapan, gagasan. heeh. Ya. inovasi. Nah, jadi apa sih urgensinya bahwa kita membuat undang-undang? Ya kan gitu. Ya kan selama ini Jakarta ini kan, dikelola atau ditata dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota, ya. Hmm, Nah, ibu kotanya ini kan mau dipindahkan ya, ke IKN, sudah ada undang-undangnya. sudah ada undang-undang. Otomatis, Undang-Undang Ibu Kota yang selama ini menempatkan Jakarta sebagai ibu kotanya, itu otomatis mestinya tidak berlaku, Hmm, ya. Karena itu DPR kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang khusus, hmm, Jakarta, ya. Cuman kan masalahnya itu yang mendesain RUU atau undang-undang IKN, itu kan pemerintah, ya. hmm, Pemerintah yang punya konsep, pemerintah yang punya gagasan, ya. ya, Mestinya yang kemudian juga punya konsep terkait dengan Jakarta, setelah tidak menjadi ibu kota negara itu, ya, mestinya pemerintah, ya, ya. ya. Tapi rupanya DPR tumben gitu ya, punya inisiatif yang lebih cepat untuk kemudian menyusun draft RUU DKJ, Daerah Khusus ini, ya. Kalau DPR kan memang begini, atau kalau orang, Mhm. kalau gatal kamu garuk. Garuk. Nah, DPR suka menggaruk tapi nggak gatal. nggak kata. Cinta. Sebenarnya kalau Bang Zulfan yang sudah ngomong Cocok. gitu, itu Iya, artinya iya. Ada terjadi di sana sesuatu gitu ya. ya. Ada Kalau kita something. menduga dari luar gitu. Ada something. Ya, jadi ya sebenarnya agak aneh memang. Mhm, Keperluan itu kan kebutuhan pemerintah, mhm. Betul ya betul kan? betul Bukan betul. kebutuhan DPR Betul seperti yang betul tadi. betul Tapi betul. DPR yang berinisiatif, Mhm ya. mhm. Tentu menjadi banyak pertanyaan. Ya, Sampai sekarang eh, banyak partai-partai itu menolak. itu Salah yang lucu satu, sebenarnya, Bang. hmm, Mereka menolak itu setelah sudah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Jadi paripurnanya sudah lewat dan hmm, tidak ada interupsi hmm, dari 8 fraksi yang mendukung, hmm. RUU DKJ ini, saat Yang paripurna, menolak siapa? ya. PKS. Ya. Ya, yang PKS doang satu-satunya yang menolak, ya. Tapi setelah kemudian ramai dibicarakan oleh publik, muncul nih politisi-politisi dari 8 fraksi ini ikut, Ya. Bukan hanya PKS gitu politisi, ya. Nasdem itu Bahkan langsung ketua partainya. Ketua ketua umum partai. ya. Betul betul. Dan Pak Jokowi sudah Iya, mengatakan tidak setuju kan? tidak setuju juga. Iya, Betul. latah Menteri juga di Dalam situ. Negeri juga Ah, sudah bilang tidak setuju. iya. Mhm. Jadi aneh juga ini. Makanya artinya memang belum terjadi pembahasan. Belum. Kan biasanya diusulkan bahwa Ya, ke paripurna, mhm. ya paripurna masuk ke balik ya. Atau sudah terjadi pembahasan tapi ini pasal siluman. Jadi Oh, tiba-tiba muncul di draft bisa jadi. Jadi mm, draft aslinya yang dibahas itu mungkin mekanisme tetap Tapi saya yakin pemilihan ada. gitu, ah, tapi kemudian ada yang punya kepentingan gitu ya, merubah pasal di dalamnya. Walaupun kita tahu Bamus Betawi itu sebenarnya memang, juga punya usulan agar, gubernur itu ditunjuk oleh presiden gitu ya, mm, demi mengakomodasi orang Betawi, mm. supaya jadi gubernur, gitu. Ya kan sudah berapa kali itu eh, orang Betawi itu kan sebenarnya orang luar tinggal di Betawi ya. Lahir di Itu Betawi, kemudian sudah menganggap dirinya Betawi dan betul diakui juga oleh orang Betawi betul, sebagai orang Betawi, Betawi, ya, apakah tokoh, sesepuh dan lain-lain. mhm, Yang kita perlu cari ini benar-benar orang memang etnis Betawi betul, betul. gitu loh. Ya, supaya orang Betawinya puas, Ya 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 gitu. Seperti daerah lain kan Papua, orang Papua ya, kan, Jawa, betul, Jawa Jawa, semua kan. ya ya, Belum pernah ada Jawa Tengah,
Mhm. menjadi gubernur di Jawa Timur Jawa Timur. Betul. ataupun di Jawa Barat, Iya, begitu juga betul. sebaliknya, Mhm. ya, gitu. Jadi Jadi logis gitu. logis, Logis. Kalau logis. yang memang misalnya ini logis karena dia berbicaranya kan konteksnya, "Loh ini kan milik engkong engkong kue semua." Iya. Kata warga, "Lah iya, tanah leluhur saya kok, Mhm, saya ada di sini kenapa saya tidak dijadikan ini, diberi kesempatan untuk duduk iya. sebagai ini kan, pemilik yang sah, pemilik yang Dan legal." sudah Hmm? banyaklah orang-orang Betawi yang Iya. Iya, pintar-pintar, pintar-pintar yang banyak. layak itu Iya, kan Hebat jadi betul ya. pemimpin. gubernur. Lah iya, Mhm. Cuman betul. kan kadang demokrasi ini kan seperti kita Heeh, duduk dalam satu meja. Mhm. iya. Biasanya yang kelihatan meja yang paling dekat. Nah, itu Ya kan ya yang ya ya paling ya. Meja ini, yang jauh tuh enggak, harus heeh. pakai kaca pembesar, Nah, pakai loop. loop. Heeh, Ah, bener. kan Iya malas iya juga iya. kan Iya, iya, presiden iya. ataupun menteri lihat pakai kaca, pakai Oh, loop itu lihat Mhm. jauh-jauh, ah ini aja yang dekat. yang dekat. Akhirnya Nah, selalu yang kebagian yang dekat nah, akhirnya. Dekat, iya iya. Begitu juga kan kalau kita melihat PLT kepala daerah Mhm. kan seperti itu. Mhm. Selalu ada kaitan yang agak dekat kan. iya, Iya Gitu. betul. Itu kedekatannya. Tapi memang enggak semua juga, tergantung ya ya ya. daerah-daerahnya. Kebetulan yang Jakarta karena dekat dengan ya antara balai kota dengan istana itu kan cuma berapa Ya. meter Ya kan Dan ya kalau itu ya. nggak salah masalahnya. dulu pernah stafnya Pak Jokowi, Iya, ya Iya, kan? iya, Kalau yang PL PJ yang iya, gubernur yang sekarang yang ini. iya sekarang. sekarang, iya. Dan Dulu wali kota Jakarta Utara malahan. ya, Pernah jadi wali kota Jakarta Utara, orang kepercayaannya Pak Gubernur Basuki Cahayapurnama juga mhm. era itu. Jadi sebenarnya Mmm. orangnya punya potensi juga sebenarnya. Iya iya. Dulu kita juga banyak berharap, artinya Mhm. publik juga sebenarnya berharap bahwa beliau tidak sekedar apa istilahnya rutinitas, tapi lebih kepada keberanian. Misalnya Nah, menerapkan kemacetan, kan diserahi tentang 3 hal tuh, kemacetan, banjir, tata ruang. Kemacetan, oh, bikin aja kebijakan IRP terapkan kalau mau berani, terapkan aja di kebijakan IRP yang mhm. sudah lama dikaji sampai setumpuk kajian mengenai IRP itu. Iya iya. Kan itu nggak berani, ya kan? Oh, tetap mengikuti ganjil genap yang sampai sekarang itu warisan dari sebelumnya, kan itu. Sebenarnya kan Bung Lusius ya, Mhm. Hmm. kalau kita bicara kedekatan itu kan nggak masalah. Mhm. Iya, Siapapun ya, tentu iya, kita lebih senang orang yang dekat dengan presiden. Mhm. Iya. Kemudian itu yang dia percaya untuk betul. menjabat. Tapi kan Mhm. kapasitasnya, capability-nya, Mhm. ya kan? Iya. Itu memang harus ada, Hmm. kemampuannya itu harus ada. Jangan sampai dekat tapi nggak ngerti apa-apa. Iya, Itu dia. sebenarnya makanya presiden kan harusnya ketika mau menerapkan itu presiden kan di lingkarannya ada One Team Press, Mhm, ya kan ada Mhm. harusnya kepala staf iya, kepresidenan, Mhm. ya kan ada Sekpap juga, di situ juga Mhm. staf susnya banyak. Harusnya itu mhm. dikumpulkan dulu untuk menentukan apakah si A atau si B, si C sebagai gubernur, tidak langsung sendirian. Mhm. Ini yang Oh, dimasalahkan jadi nanti Mhm. untuk yang mana tuh? Untuk DKJ atau untuk yang mana? ya untuk itu Jakarta. Oh, Jakarta. Mhm. Jakarta khusus kan, karena ini kan Tapi mau kalau lari ke ukurannya One Team lagi, hmm, One Team ini udah berpisah-pisah ya. nih. Iya. Hampir Hah, semuanya, jadi iya, sudah Kan banyak Pak sekali poros Wiranto di ketua istana. One Team dukung iya, Prabowo. Mhm. Prabowo, Pak siapa ya, Pak Darto heeh, Mhm. One Team Oh, iya iya iya. Ganjar. Ganjar, Ganjar. iya, Heeh. Terus siapa betul. lagi? Banyak Habib lagi. Lutfi, Habib Lutfi Prabowo. Prabowo. Jadi bagaimana mau udah makin susah Iya, nih. iya, Presidennya bingung nih One Team iya, udah iya, iya, pilih-pilih pilih Mhm. jalur iya. sendiri-sendiri ya, gitu. Mhm. Yang itu kan kondisinya kondisi extraordinary sekarang karena mau injury time. Ya, Selesailah. Sekarang sebenarnya kalau kondisi normal sebenarnya kan bisa saja presidennya Mhm. mengundang kan ya, semuanya untuk menentukan siapakah gubernur ini DKI Jakarta Mhm. itu misalnya. mhm. Memang Pak Iya. Jokowi satu sisi saya lihat ya, ada luar biasanya juga orang itu. Hmm. Misalnya begini, kalau saya kira kalau presiden lain, itu One Team langsung dia ganti. Hmm. Kenapa? Iya iya Bagaimana iya. kamu memberi masukan Iya kepada betul Kepada betul saya? betul saya, betul iya. betul betul Sementara betul. Hmm. oke kalau Heeh. misalnya Hmm. kalau bicara soal Prabowo, dia Hmm. mendukung Prabowo itu Iya, masih satu ceruk Iya. istilahnya ya kan? iya. Mhm. Masih satu Satu napas, satu pas napas. dengan Mhm. Tapi kalau dukung Ganjar nah, bagaimana? iya. Orang Oh, dia sendiri juga nggak berani keluar dari PDIP juga kan. Ya Jadi makanya. Jadi iya. menurut saya eh, dia masih memberi kesempatan, masih bisa berdialog dengan orang-orang yang sebenarnya berbeda. hmm. Termasuk Iya, menteri-menteri kan? saya Menteri-menteri, kira. 7 iya, menteri PDIP, Betul betul. 2 iya. menteri Nasdem. Mhm. Sementara cawapresnya Menko Polhukam masih orang. Masih ya, jadi Iya, Mhm mhm. nah Betul. kita kan tidak tahu pola atau cara berpikir Pak Jokowi ini seperti apa. Iya. Tentu orang di luar melihat harusnya prinsip mengundurkan diri. iya, Mhm. Tapi Ibu Mega kan mengatakan ya, itu tugas, ya, menjalankan tugas negara teruskan aja kan. Mhm. Nah, presiden juga
tidak melakukan langkah-langkah untuk Ya. memberhentikan Mhm misalnya. mhm mhm. Jadi ini sebenarnya kajiannya bukan lagi bicara politik ansih ya, bukan. Mhm udah mhm. psikologis ini. Psikologi, Iya iya psikologi iya iya. politik, Iya, ada juga psikologi ini, publik namanya, mhm. psikologi Mhm. publik. Karena dia mempertimbangkan nanti dampaknya ke publiknya seperti apa. Kalau Oh, misalnya tiba-tiba memberhentikan 8 orang itu Ya. misalnya, itu pertimbangannya. Jadi dan kekuatan itulah yang dibayangkan apa, kengerian, kan ngeri-ngeri sedap kalau misalnya langsung mhm, satu bret ke mana-mana. Karena apa, karena punya kepentingan diri dan keluarga, kepentingan iya koleganya, iya. ya kan, dan macam-macam lah paling tidak kepentingan-kepentingan Sikap diri dan itu menurut kelompoknya. saya sikap itu justru diambil oleh Pak Jokowi dalam bentuk keuntungan yang besar. Iya, Ya, mengapa? iya, Orang kan menilai, lihat Jokowi, iya, dihantam, Ya digini, ya 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 diejek iya, ya. segala macam, mengancam, tetap tapi saja. Mhm tetap mhm. dia Mhm, Mengakomodasi. mengakomodasi itu, betul. Heeh. ya kan? Dalam keadaan terzalimi pun Ampun, dia Mhm. dia tetap bisa merangkul, merangkul. merangkul. Ah, luar Mhm. biasa Bung. Iya, ini Itu kan tadi kajian publiknya tuh. Benar kan? Iya, Ilmunya jadi ilmunya psikopublik kan iya, gitu, Ya 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 psikologi ya psikopublik, ya. publik. benar. Itu orang nggak paham Aduh, itu apa ya. Kalau orang publik itu tahu maksudnya presiden adalah tidak menimbulkan apa kegaduhan, tidak mhm, menimbulkan apa serangan balik, memercik muka kerja sendiri kan begitu. iya, Mhm. Dipertimbangkan lebih banyak ke aspek-aspek apa kemanfaatan publiknya juga mhm, tidak ada Ya. misalnya malah justru nanti menimbulkan persoalan-persoalan pada apa karena kalau terjadi chaos atau terjadi huru-hara. Nah, ini otomatis keluar anggaran banyak lagi, iya kan iya gitu, iya untuk iya, mengatasi, kan mhm, itu. iya iya Belum lagi kewibawaan sebagai iya presiden, kan seperti itu. iya Itu Ya namanya ya. logika publik ya seperti iya, itu, gitu loh. dan Pak No? Jokowi paham betul Nyaman itu. betul. Nah, inilah yang dibutuhkan salah satu pemimpin kan di situ. Iya iya iya, Karena memang negara kita sudah tanggung adalah negara majemuk kan Ya ya masyarakatnya. ya iya ya iya, ya. Betul betul Nah, kan betul nggak betul. mungkin saya sama Mas Lusius ini harus sama kan nggak nggak bisa. Ya. bisa. Harus tetap tetap Mhm. berbeda. Justru Lusius kan perbedaan NTT ya? ya, NTT. Di NTT. mana NTT? Manggarai. Nah, Oh, Manggarai Manggarai Lusius. Barat Manggarai. saya persis. Nah, Satu kampung sama Joni Plate nggak ya? Ya dia Manggarai Tengah kan. Ya. Ya tapi satu aja bahasanya. Tapi Joni Plate sudah pernah ngajak saya itu ke sekolah seminarinya tuh. Oh iya, hmm. Kisol. Ya di Flores tuh ya. Di Flores. Itu Manggarai Timur. Ya, Ya, luar biasa itu. Flores. Sekolahnya biasa aja sederhana tapi Mhm. orang-orangnya jadi pastor di Ya ya Pinter-pinter, Roma, ya ya termasuk ya. pinter-pinter. rektor Trisakti dulu, Pak Ya, Ah Tobimus. betul. Oh iya, tempat iya saya Iya iya. itu, betul. pinter sekali orang. Di DPR Mhm. banyak sekali itu. Mhm. Hmm. Iya biasanya tokoh-tokoh itu kan dari Ah, seminari ya. Mhm. Tapi begitu Joni udah kena ini kemarin, lalu kita bilang, "Ah, masih bangga." hmm. Ya, tapi biasalah. Dari sekian ribu ada satu. Iyalah, Iya, iya 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 Daripada iya. sekian Betul betul. daripada apa, 1000 ada satu nah, kan gitu. Mhm. Jangan sampai Ya 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 dari ya. jangan sampai, eee, 999 terkena, satu yang selamat itu lebih bahaya nah, lagi. iya. Itu kan serunya di persaingan antar alumni ini kan. Oh gitu. Biasa ya. Biasa itu. Apalagi kalau masuk PMK RI. Nah, berarti lebih seru lagi. Iya. Tapi gini Aduh. Pak Bambang, kalau saya sih memandang gini, bahwa apa yang diuraikan tadi Mhm adalah satu cara berpikir yang sangat ya universal lah cara mhm berpikir itu dalam hukum. Mhm, Tapi saya juga harus punya diingat bahwa itu ada kita realitas sosial, mhm, mhm itu adalah kondisi. Nah, mhm. artinya masyarakat DKI Jakarta kalau misalkan ya tetap ibu kota khusus, cuman khususnya kan lain. Kalau dulu mhm. karena administrasi, yang Iya. dulu Mhm Undang-Undang 29 itu, kenapa dia ke khusus? Itu karena akibat administrasi sebagai ibu kota. mhm Mhm, Sekarang begitu dicabut administrasi negara, maka dia jadi DKJ, daerah khusus. Khususnya apa? Bekas ibu kota. mhm. Secara historikal dulu mhm. pernah merdeka ya di sini, Iya kan iya Ya gitu. ya Nah, iya. ya itu ya. yang dipertahankan. Nah, karena itu kenapa kemudian muncul cara berpikir ya, orang Bamo, orang Betawi, ya Mhm. kan? Untuk saya yang bakar mengatakan kita pilihkan aja langsung. Mhm. Ya Oke. artinya nggak usah langsung pilih aja gubernur, presiden karena kita sistemnya presidensial. Iya. Presidensial semua kan, ya presiden kepala negara ya kepala pemerintahan. Nah, Pemerintahan. Ya. pemerintahan di situ. Kalau kita Mungkin rujuk di itu. undang-undangnya ini, Heeh. tunggu dulu, Undang-Undang Heeh. Pemerintahan Daerah, Mhm. coba pasal 38 ayat 1. Yang namanya fungsi gubernur itu kan cuma mengkoordinasikan, Mhm. membina. Ya. Ya kan? Lah kalau memang itu seperti itu, berarti kan ini kan sudah ada urusannya namanya WPP, Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Mhm. Iya. Ya sudah dia langsung kepada presiden. Karena apa? Karena kita harus belajar dari ya jejak-jejak sejarah juga, arti Mhm. jejak masa lalu di mana kemudian kita saat pandemi Covid
seperti apa antara istana dengan balai kota yang butuh terus benturan terus dalam Iya hal iya. soal penanganan pandemi Covid. Apakah itu akan terus ini? Ya ujungnya masyarakat yang jadi korban juga Mhm. karena mereka beradu konsep, Iya. yang satu pakai lockdown, yang satu pakai apa namanya, Namanya. ya itulah apa, penanganan cara apa, social distancing dan macam-macam Iya itu Iya. kan, itu. Jadi akhirnya itu yang menurut saya memang harus ada cara berpikir yang lebih ini, karena toh tetap aja khusus kok. Kan Mhm. dia khusus. Orang mereka daerah istimewa Yogyakarta, lah itu undang-undangnya bunyinya memang dia Mhm. seperti itu. Iya. Nah kenapa kita Jakarta nggak kekhususnya undang-undangnya juga Mhm. bunyi seperti itu. Mhm. Kalau kemudian ditafsirkan, oh nanti yang lain gubernurnya seperti itu. Memang itu wacana itu dari dulu. Karena apa? Mhm. Masalahnya demokrasi kita ini kan maunya semuanya adalah kehendak publik. Mhm. Kalau yang punya publik itu siapa? Ya bupati wali kota, gubernur nggak punya publik. Mhm. Lah iya Mhm. makanya gubernur pilih saja langsung supaya dalam konteks apa demokrasi juga ada faktor namanya cost and benefit kan. Iya. Jadi kalau cost-nya terlalu banyak, benefit yang didapat nggak banyak ya orang akan berpikir ya udah kita secara ini betul bahwa demokrasi itu semua dipilih. Apapun dipilih kita mulai RT dipilih, RW dipilih, Mhm. kepala desa semua dipilih. Persoalannya apakah semua harus melalui pemilihan juga? Kan Mhm. nggak juga. Nah, untuk dari yang sifatnya khusus seperti Jakarta saya pikir ya itu yang paling rasional kita cara berpikir ke depan next kita berpikir adalah ini. Jangan berseodan bahwa nanti presidennya mesti berpihak pada ya jangan seperti itu. Apa nggak suatu saat nanti ketemu pemimpin yang betul-betul berkeadilan, pemimpin yang ini kan bisa saja. Toh presiden dipilih rakyatnya. Dia apa Mhm. kepala DPR. Kalau mengatakan Jakarta mundur, nggak ada demokrasi, nggak ada. Mhm. Tunggu dulu. DPRD-nya dipilih oleh Sopo. Mhm. Kan oleh masyarakat juga. Mhm. Ya karena masyarakat itu berarti kan demokrasi ada. Cuman itu nasihat yang paling tegas adalah paling tegas menurut Mhm. saya adalah bahwa apa namanya, presiden itu hanya menerima yang dari ini, usulan dari DPRD. 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 Dan itu sudah fix saja langsung satu ditunjuk DPRD itu, nggak usah ada Iya. pilihan 1, 2, 3. Iya iya. Jadi satu aja, A jadi gubernur, udah. Jadi tinggal dilantik, ditetapkan udah selesai. Iya. Jadi di situ maksud saya, karena apa? Karena di sini. Nah, tetapi kan dengan itu kan biaya kos yang dikeluarkan itu kan bisa untuk ini misalnya di Iya. Jagakarsa kemarin ada orang yang satu keluarga Mhm. terpaksa bunuh diri karena nganggur sejak Mhm. Covid, anaknya Iya 4 iya. akhirnya disekap, akhirnya meninggal lah. Iya. Hal-hal itulah yang menurut saya apakah bansos selama ini nggak nyampe lah. Ini kan persoalan Iya. kemudian masyarakat kita ada. Kemiskinan ekstrem di Jakarta tinggi. Kita nggak mau Mhm. ngakui kan tinggi. Artinya kalau cuma miskin, orang miskin kan 17.000 penghasilannya. Kalau Mhm. kemiskinan ekstrem di bawah 10.000. Mhm. Di Jakarta masih banyak orang seperti itu. Cuman selama ini kan tertutup karena bansos itu toh. Tapi Iya. apakah bansos selamanya akan berbansos terus? Apakah selamanya dia jadi pengemis? Kan nggak mungkin. Iya Ya iya. kan membiarkan mereka untuk berusaha. Itu cara berpikir kebijakan publik seperti itu. Kalau saya Iya. pandangannya memang kita ngakuin bahwa oh ya ini cara yang semua cara metode itu yang namanya metode kan apapun mau Mhm. metodenya langsung oke, mau metodenya tidak langsung oke. Tergantung bagaimana kemudian mekanismenya itu disepakati bersama. Mhm. Tetapi intinya adalah masyarakat itu berubah, situasi berubah. Tidak ada sesuatu itu sifatnya konstan, mesti berubah. Nah, dinamika yang tinggi seperti Jakarta ini ya kan apalagi cita-cita Jakarta menjadi kota global, kota ekonomi, pertumbuhan satelit macam menjadi mega city, megapolitan itu yang dikonsep sama Bang Yos pernah nggak? Mhm. Ada namanya megapolitan mencakup tidak aja Mhm. Jakarta, Jabodetabek sampai Punjur, Puncak, Cianjur. Mhm. Nah, itu kan sudah suatu lanskap yang luar biasa. Nah, Mhm. kenapa itu tidak dikembangkan? Itu mumpung undang-undangnya lagi disusun. Mhm. Saya sarankan seperti itu. Dengan arti apa? Inilah saatnya. Toh Bekasi berkali-kali pengen gabung Jakarta kan berkali-kali. Memang Iya. Bekasi itu bagian dari Jakarta. Mhm. Bogor berapa kali deh? Wali kotanya Bogor pernah menyatakan, bupatinya pernah menyatakan, Iya. ya kan Tangerang juga seperti itu. Kenapa itu tidak ditampung Dan itu? Gitu loh. struktur TNI dan Polri dia masuk ke Jakarta kan? Betul, semuanya masih Jakarta. Itu loh Iya. maksud saya cara berpikir itu kemudian dikembangkan ke depan next untuk membuat Jakarta yang lebih kalau Iya. kita bayang seperti nanti Jakarta seperti New York, Jakarta nanti Mhm. sebagai kota besar kayak mana misalnya, itu sesuatu yang sah-sah saja kan. Kalau Iya. Tokyo misalnya, ya boleh-boleh saja. Nah, Mhm. karena itu menurut saya disinilah proses di mana kemudian presiden itu punya kekuatan, tetapi DPRD-nya supaya DPR kita tidak pasif. DPRD kita kan pasif, Mas. Mhm. Cuman ngawasi inilah. Maksud saya dia supaya proaktif. Kamu nyari dong pemimpin yang terbaik, jangan hanya mencela pemimpin yang sudah jadi dipilih rakyat dicela melulu. Kalau Mhm. bukan ininya apa istilahnya golongannya atau Partainya. mereka bukan sepaham Koalisi. seideologi, Mhm. dia keroyok terus. Ya kan Pak Anies kayak apa? Tiap harus diajar terus dari kelompoknya yang ini, tadi yang PDI misalnya dan kawan-kawan. Ya misalnya ini kan sudah jelas.
Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Anies selalu dipersalahkan. Oh ini Hmm. keliru ini. Pak ketua DPRD-nya Pak Pras kan selalu mempersoalkan ini keliru, ini begini, ini begini. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sekarang kalau memang ini kenapa gubernur aja dipilih langsung misalnya langsung atau presiden yang nunjuk, ya kan melalui apa? Melalui mekanisme di DPR. Sudah seperti itu lebih Iya. fair. Nanti DPR-nya akan melihat realitas karena DPR kan wakil dari konstituen yang ada di bawah, ya kan? Di bawahnya siapa? Ya masyarakat Betawi. Dan Jakarta ini kan terbalik. Ya. Justru wali kotanya ditunjuk oleh gubernur. Lah kan? ya, itu kan Ya kan? kebalik ya Kebalik, gitu. ya. Jadi maksud saya kita rombak semuanya cara berpikir itu Iya. supaya kita tidak meninggalkan legacy di ke depan hari bahwa kita hanya istilahnya itu ya anti perubahan kan gitu. Karena kan generasi kita sekarang pemilih aja Gen Z. Kita semuanya Gen Z dulu nggak ada nama istilah Gen Z. Bang sama Bang Jundan, saya ini era-era saya ini kan kita nggak ada Gen Z. Milenial nggak dikenal milenial. Iya. Dulu namanya anak muda, sekolah Iya. ya sekolah, mahasiswa tahu. Kan itulah sekarang Gen Z, milenial mereka yang berkuasa. Ya kan terus kalau misalnya Gen Z mau memimpin, kenapa harus dipersalahkan? Kan itu sudah satu ini bahwa itu aturannya melalui mekanisme begini urusan paman kebetulan aja urusan paman urusannya memang di situ cuma paman doang kan di situ ada yang lain juga. Kan ini kan logika yang diterima toh masyarakat menghendaki kok. Kalau masyarakat nggak menghendaki terjadi demo besar-besaran. Kalau mau disalahkan, salahkan semua. Salahkan semuanya. Jangan satu. Kenapa paman yang disalahkan? Ini paman ini kenapa dini terus? Nah Iya. ini kan cara berpikir yang akhirnya ke depan tidak mendidik. Loh kita mau politik kan mau edukasi politik itu. Betul. Iya. Nah gitu loh. Jadi cara berpikir itu karena itu saya menentang pada teman-teman bukan menentang dalam pengertian malam bukan, tapi ini loh saya cara pandang saya seperti ini. Ternyata alternatif. teman-teman Betawi berpikirnya seperti itu gitu loh. Saya sebagai pakar loh. Pakar kok membenarkan ini media mengatakan pakar membenarkan mengenai pemilihan presiden ditunjuk oleh presiden. Ya, saya ke Bung Gubernur. Lusius Ya. ya. Apakah ada jaminan nih Bung Lusius? Tadi kan harapan kan luar Ya. biasa. Ya. Nah, apa jaminannya bahwa gubernur yang nanti dipilih atau ditunjuk oleh presiden atas dasar usulan DPRD itu bahwa akan menciptakan suasana Jakarta ini jauh lebih baik? Itu dia karena tidak ada jaminan itu justru kenapa kemudian kita mendiskusikan atau memperkarakan perubahan mekanisme penunjukan gubernur DKI itu kan karena tidak ada jaminan. Kalau presidennya nanti kena ke orang yang otoriter gitu ya, lalu dia akan menunjuk gubernur DKI ya sekehendak dia, ya gubernur ini nanti akan menjadi bonekanya. Ya, jadi nggak ada gunanya sama sekali dia hanya pekerja presiden nanti pada waktunya. Itu kalau jadi itu sangat tergantung pada presiden nanti gubernur DKI itu kalau kita mengizinkan gubernur itu ditunjuk langsung oleh presiden ya. Mungkin yang ingin saya komentari juga Bang ini saya kira saya setuju pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan tadi. Tapi kenapa kemudian kita anggap penting betul DPR itu harus selalu bikin naskah akademik ya. Jadi menyusun sebuah undang-undang itu mestinya jelas. Ya. Pendasaran teoritisnya apa gitu, pertimbangan sosiologis, antropologis, itu yang saya kira tidak pernah dilakukan oleh DPR sekarang. Jadi mestinya diskusi kita itu punya acuan teoritis yang jelas juga, apa pertimbangan DPR sehingga kemudian memindahkan mekanisme pemilihan gubernur dari langsung oleh rakyat ke penunjukan langsung oleh presiden gitu ya. Yang kedua saya kira mungkin ada soal juga karena pilkada itu dilakukan secara serentak termasuk DKI Jakarta gitu ya. Kalau kemudian pada saat bersamaan DKI dipisahkan atau disendirikan gitu ya dari provinsi-provinsi lain, itu kan juga nggak efektif ya. Kenapa nggak diseragamkan saja? Waktunya sudah seragam, kenapa nggak sekalian aja DKI juga mengikuti model pemilihan seperti provinsi-provinsi lain. Yang ketiga saya kira soal legitimasi aja sih ya. Kita berhadapan dengan warga DKI yang umumnya sudah sangat maju cara berpikirnya gitu ya. Teknologi juga sudah semakin masif ya. Kalau bicara soal mahal kan kedepannya bisa dibikin elektronik aja sistem pemilunya kalau sudah canggih di Jakarta kan. Tapi bahwa soal legitimasi rakyat sendiri ikut terlibat dalam proses pemilihan, rakyat merasa kemudian memiliki seorang gubernur ya. Kalau gubernurnya melakukan kesalahan, rakyat juga merasa punya tanggung jawab untuk menegur gubernur itu ya. Jadi di situ atau mekanisme yang itu bisa jadi akan hilang kalau gubernurnya Kembalinya ke kemudian publik juga kan, ditunjuk ya. ujung-ujungnya ke publik juga toh Betul. kembalinya iya Kalau tetap gubernurnya pertimbangan ditunjuk publik oleh lagi presiden kan itu ya. yang digunakan logikanya kan Itu. logika publik akhirnya Betul. kan balik Ya kan tapi itu. itu dia
Kan publik ini yang memiliki segalanya ini kan. Eh, Walaupun terus lalu kenapa? orang bicara ini publik ini milik siapa? Ya publik yang milik publik gitu ya. Ya. Kalau Eh, publik masih bisa diajak untuk terlibat bareng-bareng ya, kenapa kemudian diserahkan tugas itu pada satu Kalau orang? presiden otoriter itu misalnya, ya saya ketawa juga itu. Misalnya kok presiden otoriter, presiden itu kan dipilih langsung oleh rakyatnya. Hmm. Ya kalau kemudian nanti presiden itu otoriter, kan masyarakat juga nggak akan terima. Kan kita ada mekanisme untuk aspirasi, yaitu apa? Demonstrasi, kan sah secara undang-undang sah. Iya. Ya kan orang mau demonstrasi. Demonstrasi dulu kita demonstrasi 7 juta menuju Monas, mau ngerobohin Monas misalnya itu. Kan Iya. sah saja itu boleh saja. Ini menyampaikan aspirasi. Kalau misalnya seperti itu, oh nanti yang dipilih ternyata orangnya tidak tepat, selalu bertentangan, selalu dengan apa namanya berseberangan dengan apa kehendak publiknya. Kan publik bisa melakukan ini. Ya kita protes bersama. Hmm. Ya. Lakukan apa? Petisi boleh. Misalnya kalau mau kita turun ke lapangan, sah. Ya kan kalau memang merasa itu sebagai ini. Tapi kan dengan cara berpikir bahwa apa pemilihan penunjukan itu yang melalui mekanisme DPRD itu saya lebih rasional gitu. Artinya pengertian rasional ini adalah apa? Pengertian ya memang kalau bisa wah anggarannya tak seberapa pemilihan ya betul tak seberapa, tapi ini mendidik masyarakat untuk apa namanya melihat kenyataan bahwa orang yang memimpin itu tetap aja menjalankan kebijakan publik. Artinya kalau dia bikin kebijakan tergantung publiknya mau nggak dengan kebijakan itu. Kan gitu, ada kebijakan publik kasih bansos. Masyarakat Kelapa Gading nolak semua. Oh, saya orang kaya kok dikasih bansos, Iya. nolak. Balikan itu. Tapi ada masyarakat yang dikasih bansos malah diam-diam malah membutuhkannya. Kan itu malah yang masyarakat. Jadi maksud saya apa? Di sini harus kita kembali kepada realitas publik itu gitu, Iya, psikolog publiknya gitu lah, Jadi Mas. kita belum tahu nih ya, Hmm, sejauh mana pembahasan undang-undang ini. iya. Kita Iya. kan ini Masih kan belum dibahas sih, Bang. belum Belum. dibahas. Ini baru belum. disusun Baru draftnya. draftnya Draftnya baru ini disusun. sudah disetujui sebagai inisiatif DPR. Hmm. Selanjutnya DPR akan mengirimkan surat ke Presiden. Presiden pasti membaca dulu. Presiden juga sudah ngomong bahwa dia nggak setuju dengan itu. Jadi saya kira sebagai diskusi awal ini bolehlah sebagai amunisi. Buktinya Presiden sudah juga mengikuti desakan publik agar mekanisme pemilihan gubernur itu tetap aja seperti semula. gitu Semula ya. ya. Jadi Gitu. undang-undang itu ditolak. Kalau ditolak oleh presiden atau presiden tidak menandatangani ya, Kan nanti ada proses penyusunan DIM. Jadi di Nggak situ nanti menandatangani tetap aja perbulatannya jalan. gitu ya. Undang-undang nggak ditandatangani presiden tetap jalan. Ya. Iya. Tapi kan ini baru mau menjelang pembahasan Iya. ya. Nanti pembahasan itu akan mulai kalau presiden menunjuk menterinya gitu ya. ya untuk Kalau mulai untuk memulai pembahasan. koordinasi Kalau ya. presiden menunda-nunda itu sampai akhir periode ini sudah terdekat. Jadi mungkin saja undang-undang masih DKJ jauh, ini Bung, setahun lagi. Wih, Belum, setahun masih lagi ya. jauh, iya. Iya masih. Nah, ini kalau ini saya menanggapi. Kenapa kok fraksi-fraksi semua yang dulunya sekarang kan tinggal Gerindra, yang lainnya sudah ini semua. Ya ini karena momennya mau pemilu ini. Jadi semuanya kan mengikuti seolah-olah terjadi. Tapi kalau di tingkat masyarakat bawah ditanya betul-betul, ya barangkali masyarakat Jakarta menghendaki yang disampaikan oleh Bamus itu. Kan Bamus bukan sesuatu yang itu lembaga resmi dan itu mewakili masyarakat Betawi secara keseluruhan. Dia menyatakan seperti itu. Terus kita yang orang luar mencak-mencak loh. Saya nggak setuju dengan cara ini loh. Ada orang luar, orang Betawi mengatakan lo orang luar, lo orang ngekos. Bukan Sama saudara kok berpendapat seolah ini. Seberapa ini Bamus Betawi itu juga mewakili pendapat orang Betawi. Oh ya, ini kan ya itu memang agak sulit ya. Kalau tapi kan jadi representasi aneh Pak. saja gitu. Jadi aneh saja gitu. Dia Bamus Betawi, dia bagian dari warga masyarakat DKI gitu ya. Lalu dia menyerahkan mandatnya itu untuk memilih gubernur sendiri ke presiden. Tapi secara realitas tuh begini, Bu. Yang kita anggap orang Betawi yang masih menetap di wilayah DKI itu kan tidak terlalu banyak. Sudah, dan itu menengah ke atas kan. Betul. Sementara kalau kita lihat yang di bawah, ini kan sudah banyak pindah. Makanya kalau kita pergi ke Depok, kita pergi ke Citayam, kita pergi ke daerah Tangerang, ya kan, kemana-mana kita pergi, itu kita ketemu dengan orang Betawi yang mereka karena tanah mereka dibangun jalan tol, bangun gedung, bangun segala macam, dibebaskan, mereka membangun rumah yang layak lah di. Makanya Jakartanya jangan Jakarta sini saja. Jakartanya diperluaslah yang dimaksud Jabodetabek, Punjur, Puncak Cianjur, itu masukkan sebagai bagian dari ini. Kesempatan undang-undangnya lagi disusun gitu loh. Jadi kita mengkonsepkan Jakarta ke depan itu seperti apa.
Karena mengenai Jabek Depa Punjur itu kan konsep lama zaman Ali Sadikin sudah di ini Bang Ali. Bopunjur, Konsep Bopunjur. Punjur ya kan, konsep itu dulu UNESCO Bang Doan itu juga pernah melakukan kajian terhadap Jakarta. Bahkan kalau Jakarta hanya ini saja pun akan 50 tahun akan tenggelam. Biden yang mengatakan, Presiden Biden mengatakan anggapi Jakarta. Artinya apa? Ini kita harus berpikir komprehensif lagi gitu loh. Jadi masyarakat Betawi yang dimaksud tidak semata-mata Jakarta yang sekarang ini mungkin tinggal 20%, 22% kalau nggak salah. Tapi ini kan dia masih punya yang melebar ke sana. Kalau ini memperluas, toh Bekasi berkali-kali mengatakan saya gabung Jakarta saja. Memang Bekasi dulu bagian dari Jakarta dulunya, kan gitu, terpisah karena penyederhanaan administrasi. Nah sekarang Bogor, Depok mau jadi sudah berkali-kali menyatakan bergabung Jakarta. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya, nah inilah harus dilihat bahwa masyarakat Betawi yang ada sekarang dengan yang mereka tinggal di sana kan tetap saja sebagai ikatan satu Betawi gitulah. Kalau itu konsepnya nanti dipilih, bukan dipilih artinya dipilih presiden, nanti tunjuk presiden, berarti kan sudah melalui mekanisme DPRD ini gitulah. DPRD-nya nanti akan memilih masyarakat. Ya udah kalau begitu orang masyarakat Betawi memimpin sekali-kali memimpin jadi negara, jangan orang luar terus ini, karena toh sekarang sudah namanya DKJ, bukan DKI, I-nya sudah pindah ke sono, gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu, Bang. Cara berpikir saya sih seperti itu. Jadi cuman tetap sulit gitu ya mencerna itu gitu ya. Bagaimana bisa kemudian usulan penunjukan langsung itu muncul dari bagian atau elemen masyarakat ya. Padahal selama ini masyarakat itulah yang diberikan kepercayaan untuk memilih sendiri gubernurnya gitu ya. Jadi saya kira kalau urusannya bagaimana orang Betawi itu bisa menjadi gubernur, itu berarti kan urusan pendidikan politik. Bagaimana memastikan kaderisasi di antara orang Betawi itu berjalan. Bagaimana memastikan orang Betawi itu bisa terlibat di partai politik. Karena ya demokrasi ya seperti itu. Melalui partai politik lah jalur-jalur kaderisasi dan rekrutmen politik itu dilakukan. Ya. Jadi tidak bisa kemudian mengharapkan nanti presiden punya kebijakan menunjuk orang Betawi. Kalau presiden nanti nggak suka orang Betawi, lalu dia menunjuk orang lain, itu kan jadi soal juga. Jadi saya kira tidak semudah itu kemudian apa gitu ya, jalan keluar bagi orang Betawi untuk kemudian bisa mencapai puncak sebagai gubernur DKI ya. Terlalu menyederhanakan soal, dan karena itu saya kira penting mungkin DPR nanti mengajak apa gitu, wakil dari Betawi itu untuk kemudian apa gitu ya, membicarakan apa yang paling mungkin untuk diatur dalam undang-undang ini demi kemudian mengakomodasi masyarakat Betawi dalam pemerintahan DKI ya. Memang beda sih ya. Problemnya beda cara berpikirnya, memang ini kan berpikir ini, Jadi, Pak. Memang menurut saya kita jangan melakukan pendekatan politik. Kita harus hindari itu ya. Betul. Karena kalau pendekatan politik ini repot. Ya. Pasti banyak pikiran, banyak benturan, dan banyak perbedaan yang terjadi. Tetapi kan yang paling penting bahwa dengan ide misalnya DKJ ini, kan harus dikaji dulu dong. Problem-problemnya apa sih sesungguhnya? Nah, setelah dikaji problem sesungguhnya, yang mana pilihan kita, pola modelnya yang tepat kan gitu. Itu yang saya bilang tadi Bang, kenapa naskah akademik itu jadi penting gitu ya. Serahkan ke akademisi, bikin naskah akademiknya, kebutuhan apa sih yang paling nyata di daerah khusus Jakarta itu nanti. Baru dari sana kemudian menentukan bagaimana proses penunjukan atau pemilihan gubernurnya itu bisa dijelaskan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ini kan loncatan nih, 7 November itu baru mulai penyusunan draft. Kita tidak pernah mengetahui apakah ada naskah akademik yang dibuat sebelum draft itu disusun oleh DPR gitu ya. Jadi ini jadinya kosong aja gitu pasal-pasal itu. Dan undang-undang seperti ini kan sudah sering dihasilkan oleh DPR gitu ya, tanpa landasan yang jelas, lalu akhirnya MK nanti yang membatalkannya gitu ya. Jadi saya kira mesti pelajaran penting dari apa yang terjadi belakangan ini di Mahkamah Konstitusi, DPR mesti bisa kemudian menyiapkan draft RU yang bisa memastikan ini tidak bakal diutak-atik lagi di Mahkamah Konstitusi. Iya, memang sebenarnya kajian ada sih, Pak. Kalau kajian tentang Jakarta, kebutuhan masyarakat Jakarta sudah ada sebenarnya. Tinggal ini mengkompilasi. Kalau mau kan tinggal bentuk tim untuk apa? Sebenarnya maunya orang Jakarta apa? Kan sama ini kajian-kajian studi tentang itu banyak sekali sudah mau di kampus-kampus di dalam negeri, mau kampus di luar negeri pun semua ada. Tinggal mengkompilasi waktu singkat cepat sebenarnya bisa. Ya, artinya ini kemauannya orang Jakarta itu apa? Nah, tinggal aja studi itu, yang itu diambil dikompilasi kita, studi referensi, studi pustaka, selesai. Tunjukkan ini akademiknya, naskahnya seperti ini.
Yes. Itu kan masalahnya Itu kan memang itu yang ini. belum dilakukan Nah, itu mungkin. masalah belum dilakukan, itu Mhm, memang. Nah, mhm, tetapi pertimbangan bahwa ini kan ya seperti apa ya, melempar isu untuk ini, tapi masyarakat ternyata ada yang mendukung gitu kan mhm, sesuatunya. Saya rasa ini memang harus menjadi bahan pemikiran bersama, mhm, ya. Kan toh undang-undang ini masih panjang dan pemerintah sendiri, dalam hal ini rezim sekarang kan tinggal menyelamatkan waktu injury time itu sudah nggak bisa di ini kan. Mhm. Pernyataan presiden menyatakan tidak setuju itu belum tentu juga karena memang kondisi yang harus supaya tidak gaduh kan tadi Pak Presiden kita bahas. Ya Tapi kan ada yang bilang, kalau Pak Jokowi ini sen kanan belok kiri. ya sebenarnya belaknya kiri lah itu right ya bilang makanya jadi ke ya. sono kan Bukan gitu. kita yang bilang, ada yang bilang. Ada Ada yang yang bilang, bilang. betul Lah betul. ya memang itu kan sesuatu yang real setiap kebijakannya kan seperti itu terjadi. Dan Iya. maksud saya apa, disinilah kemudian jangan dibaca itu tersurat, tapi Mhm, tersiratnya apa kan gitu. Ya mhm, betul loh, Mendagri mengatakan saya tidak setuju, pernyataannya jelas seperti itu. mhm, Tapi apakah benar di balik itu memang maksudnya setuju itu? Iya Kan juga iya, ini kan hanya untuk wacana agar terjadi apa namanya, ya semacam kompromi kan kompromi, gitu. iya. Dalam pengertian masyarakat loh ya, kemudian mhm, publik. Karena kalau politik nanti udah lagi ini memang kalau ditarik ke politik nggak nyambung Mas, nanti ujung-ujungnya berantem kalau politik. Iya, Tapi ya, kalau kita mau bicara tadi mhm, disebut ya sosiologis, antropologis, ya ta? mhm, Psikologisnya, sosial ini itu mesti akan ketemu sesuatu titik-titik di mana kemudian ini loh Jakarta ada DPR-nya sudah politisnya sudah cukup sampai di mhm, situ. Supaya masyarakat supaya apa anggaran yang besar yang macam-macam misalnya atau kebijakan nanti dari gubernur nanti yang ditunjuk umpamanya itu. Nah, mhm, itu betul-betul memperhatikan masyarakat kan bisa saja. Ya kan itu justru mereka yang karena nggak punya beban buktinya sekarang kalau pertanyaan perdebatan ini sampai hari ini Bang, saya selalu selalu bertanya, apa bedanya pada saat gubernur masih dipilih langsung Pak Anies dengan gubernur yang sekarang PJ? Nggak ada bedanya, macet tetap macet, banjir tetap banjir. iya. mhm, Apa yang membedakan? mhm. Kan dulu malah kita berdarah-darah membawa Ya kan korban sekarang segala. begini Pak, Heeh. gubernur definitif aja tidak banyak melakukan Apa apa-apa. akhirnya ngebuka kan? Itu. Apalagi Oh, apalagi PLT, PLT, PJ. penjabat. Ya, Iya, namanya penjabat tahu iya. sendiri kan gitu. Ya, Nah, mungkin karena itu pemilu heeh. dilaksanakan 5 tahun untuk menghukum mereka yang tidak Lah iya mampu Bang itu 5 gitu ya. tahun kok, 5 tahun Iya. pilih 5 Tapi tahun. tapi itu Heeh. jadi alasan kemudian presiden, mem-bypass proses Heeh. pemilu langsung itu dengan menunjuk langsung gubernur, saya kira Mungkin gini tidak Bang, menyelesaikan soal juga nanti gitu ya, ada hal yang gitu. perlu kita Mhm, diskusi. mhm, Bisa saja kalau misalnya ini presiden tiba-tiba berhenti di tengah jalan, itu jadi problem. Mmm. Kalau misalnya ini presidennya iya 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 tiba-tiba iya iya karena iya. suatu hal dikudeta, ya kan? Gubernur pilihannya ini terus otomatis ikut Atau ikut ke jangan kudeta ini, lah, terlalu berat kalau oh kudeta. mosi tidak percaya nanti Eh, jadi ini yang artinya paling ringan itu heeh. merasa capek mengundurkan diri. Misalnya tiba-tiba seperti itu lah, terus Iya, akhirnya ini gubernur yang di ini, ya ini kan logika ini ya, logikanya heeh, masyarakat. Terus akhirnya gubernur ini, waduh saya nggak punya cantolan nih, pelindung saya udah mundur, saya ikut mundur juga. iya, Misalnya seperti itulah, kemudian iya. terjadi kekosongan misalnya, itu Nah, mungkin yang perlu dikaji, saya rasa itu di pasalnya harus jelas kalau iya iya. misalnya Pak Presiden menunjuk. Itu menurut saya ini ada sesuatu yang masih masih bisa Iya saja iya iya. terjadi tiba-tiba atau presiden Iya, meninggal atau kecelakaan atau apa, Mhm, kemudian ini enggak, wah iya, saya merasa enggak dukungan politiknya enggak ada yang milih saya gitu kan. Kan iya. penjabat kan begitu, begitu induknya hilang, penjabat ini bingung Pak mau kemana mhm. ini, Ya istilah kan itu. undang-undangnya berhalangan tetap. Berhalangan Nah, tetap, berlangsung betul betul. tetap. Selesai Iya kan? kan? Nah, itu ini kita cara berpikirnya Iya, suatu saat terjadi, iya, Iya, gitu. Nah, kalau dipilih langsung terus merasa dia, "Oh ya saya kan masih dipilih langsung terang." Tapi DPR-nya bagaimana? DPRD-nya? Dipilih loh, saya juga dipilih langsung. Terjadi kan selama ini yang namanya Kebon Sirih sama Balai Kota kan selalu berantem terus itu, mhm, karena apa? iya, Nggak pernah ada ini. Nah, sekarang mmm, ujung-ujungnya apa? Publik lagi yang jadi korban, iya, masyarakatnya lambat penanganan banjir lah, nunggu inilah, mmm, kesepakatan mereka. Nah, ini yang menurut saya, ini kan kita iya, butuh hal yang cepat. Banjir sesuatu yang mhm, apapun yang terjadi tetap banjir. Udah dengan segala cara banjir. Macet, sudah dengan namanya macet. Tata ruang, namanya tata ruang. Urusan sampah lah, kita sampah aja perempuan kita nggak punya. Ya, mmm, ibu kota sebesar ini, mhm. kita tetap pada Bantar Gebang itu Bekasi. Bekasi. Nah, itu kan sesuatu yang Yang korban orang Bekasi. yang Bekasi orang Bekasi tiap baru kena bau, terus nggak pernah diselamatkan. Alasannya dana hibah-hibahnya pada dikorupsi. Nah itu, Habis kan? Sekarang mau apa lagi? Kan iya, kasihan ujung-ujungnya kita Iya, berpikirnya kan realitas seperti publik lagi memang memang harinya itu menariknya di sana, iya, Bang. Kalau ngomongin bicara publik langsung iya. kebijakan sih oke yang punya kuasa itu Iya, saya kira kebijakan. saya kira itu, Mhm. Pak, jadi
gubernur yang tergantung pada sosok presiden itu saya kira lebih berbahaya ketimbang kemudian gubernur yang tergantung pada orang banyak. Dan dia punya rasa tanggung jawab pada banyak orang yang memilih dia. Timbang kemudian dia hanya merasa punya tanggung jawab kepada presiden, walaupun Iya. presiden itu terpilih melalui pemilu juga gitu ya. Ya itu kalau berpikirnya linear. Betul. Jadi Kalau ruang bagi berpikir kita linear itu di ini, mana? tapi kan Nah. kehidupan sosial itu tidak linear. Nah itu mah situasi terus dinamika Problem itu terjadi. tetap ada. Iya, Jadi tetap walaupun problem ditunjuk ada. presiden itu tadi ada problem, Problem ya. kemudian dipilih oleh publik juga itu Problem. sama juga. Karena Iya. begini, ini persoalan money Betul, politik. betul. Nah, karena kan Iya, kembali iya. ada toh Ya, intinya ya, lain rohnya lagi. di situ. Ini Seorang- ngakuin dia karena ini kan orang politik. Jadi Iya, udah iya, paham iya, kan iya, DPR kan iya, kita harus paham. iya. Kalau kita kan nggak Betul, tahu betul, betul. situ, tahu ilmunya doang. Tapi kan itu bukan Ini- problem ini- DKI saja, Pak. Nah, Ini problem nasional ini money iya, politik. iya. Ya, Dan- jangan nasional nanti yang lain tersinggung enggak Nah, itu dong. hampir terjadi Ah, sampai iya. di NTT juga gitu ya. Iya, Karena kan begini, nanti gubernur Jawa Tengah nggak terima. bagaimanapun Eh, seseorang menjadi gubernur itu mengeluarkan biaya besar. Nah, betul. Biaya besar itu kan campaign apapun bentuknya itu Ya. diserap oleh masyarakat. Betul. Nah, ketika dia terpilih, tidak semua ya. Ada yang merasa bahwa loh saya kan sudah keluar duit untuk Iya, terpilih ini, iya, bukan iya. gratis. Ya. Ya kan? Betul. Berarti saya mempunyai otoritas wewenang untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan pikiran saya. Walaupun ada koridor undang-undang. Kan gitu. Jadi Ya, saya kira itu persoalan lain lagi tuh, Bang. Dan tapi apakah penyakit itu kemudian obatnya itu ada di sistem pemilihannya atau di pola rekrutmen di partai politik atau tata kelola partai politiknya? Karena yang selama ini yang lebih banyak kemudian membuat money politik, biaya politik mahal itu karena birokrasi di partai politiknya itu. Ya, pokoknya Dan DPR itu saya juga. kira tugas yang DPR sekian juga. lama tidak pernah tuntas dilakukan oleh DPR ya, merevisi undang-undang partai politik hingga bisa menjawab begitu banyak persoalan Ya, terkait itu dengan kan pemilu kembali ini. lagi kita sudah sering sekali membahas soal threshold 20%. Betul, Ah, betul, 2%. betul. Ya itu adalah kesana lagi Kan di situ kan. Heeh. Kalau Iya. enggak kan lancar semua. Lancar ya, lancar kan? jaya. Itu Nah, dia. Lancar jaya. iya, iya. Partai-partai yang masuk parlemen bisa mencalonkan presiden. Nggak Betul. perlu 20%. Oh, iya. Sesuai dengan undang-undang. Ya, Betul. Kemudian DPRD bisa mencalonkan gubernur partai mana saja yang ada di Iya, DPRD silakan. itu kan bisa Masuk. diatur semua. Iya. Betul, betul. Nah, cuman karena threshold 20% tadi Akhirnya akhirnya Ya. memerlukan Betul, uang yang betul. besar. Uang yang besar. Nah, ya kan? ini jadi masalah kan di situ akhirnya kan ketemu kan Iya. dibongkar-bongkar ke ujungnya itu. Iya. Gitu. Jadi Dan demokrasi kita nggak usah bicara demokrasi. nggak salah, lagi. nggak usah demokrasi lagi. Capek kalau ngomong demokrasi itu kan Iya. demokrasi ya demokrasi semuanya demokrasi itu juga demokrasi. Tapi kan kalau bicara biaya politik mahal itu, Mas. Iya. Kalau biaya politik mahal itu siapa yang bisa menjamin misalnya kalau gubernur DKJ itu nanti dipilih langsung oleh presiden itu tidak melibatkan uang banyak juga. Ini jabatan strategis, kita tahu ini kota akan menjadi kota bisnis, gitu, kota global gitu di RUU-nya itu dibilang gitu ya. Itu pasti akan Ya, sangat ada menarik kok. orang-orang yang punya uang untuk kemudian menggenggam di Jakarta gitu ya. Jadi urusan nanti siapa yang akan jadi gubernur melalui seleksi di DPRD, uangnya ke DPRD, uangnya ke presiden juga yang akan menentukan di akhirnya. Jadi Iya. mungkin Ya, akan bisa sama saja, banyak bisa uangnya saja. yang akan disediakan oleh calon gubernur itu. dengan Karena kan pemilihan ini langsung. sudah penyakit. Ya. Betul, Apa betul. penyakit yang suka mengambil barang orang itu? Ya. Kleptomania. Kleptomania. Jadi Ya ngambil kan? banyak orang. Kleptomania. Ya kan? Ini negeri Kemudian ada kleptomania memang. Dalam money politik ini juga terjadi kan kleptomania politik. Politik. Ya, 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 Money ya, politik ya, ini ya. kan Iya. begitu, ya. Teman Betul, betul. mengambil uang orang bukan untuk kebutuhan dia, Hmm. tapi untuk kebutuhan kepentingan politik, Hmm. dan kemudian itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk proyek dan lain-lain kepada orang yang Iya. yang membantu Membantu. money politik Ya, ya, tadi. ya, Iya. betul, 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 betul. Nah, jadi udah kita ini udah susah ya, Ya. menurut saya, karena memang ya Jadi lingkaran setan lagi. Ya. Ya, tapi Memang penyakitnya itu kan minimal sudah terlokalisir tuh, Bang. Money politik ini lahir dari ini praktek partai politik, ya. Jadi mestinya penyakit bangsa ini satu saja, partai politik itu harus dibenahi, ya. Nggak bisa satu orang itu berkuasa sampai mati, ya, sampai orang yang disiapkan itu sudah siap jadi ketua umum gitu, nggak bisa. Masalahnya karena ya. keluarga. Jadi demokratisasi di partai politik itu saya kira itu masalah urgent yang harus diselesaikan lebih dulu.
lebih awal ketimbang kemudian bicara apakah gubernur itu dipilih langsung atau melalui DPRD. Saya kira sih kalau dilihat dari kepentingan posisi gubernur itu memang paling ideal dia dipilih, oleh DPRD gitu ya, dipilih tidak langsung gitu ya. Karena seperti yang dijelaskan tadi otonomi itu ada di kabupaten di dan, kota. kota madya gitu ya. Tapi ini penyakit kita itu tidak hilang dengan merubah sistem-sistem pemilu ini gitu Iya, ya. Karena akarnya itu ada di partai politik. Jadi buat saya Partai kalau mau politik ini serius kekuasaannya banyak sekali. Ya, betul. Pertama, memilih presiden, betul. menetapkan Menetapkan. presiden, wakil presiden, Mhm. ya kan? Kemudian fit and proper test, Ya, Pejabat. itu yang Pejabat. hampir semua lembaga, Ya, Pak. semua lembaga negara. Dia lewat itu. Makanya kenapa Abang keluar dari partai politik? Nah, itu. Itulah. Daripada saya sakit jantung dan lama-lama nggak sehat, lebih Itu bagus dia. saya mau cari kesehatan Ya, dulu. ya, betul, betul, betul. Lama-lama saya nggak Saya sehat. kira ya. itu yang paling bijak sudah, Bang. Baik, Ya. Pak Trubus, Mas Trubus, Mas Lusius, Bung Lusius. Ya, Nah, ini siap. kalau di sana kan dipanggilnya Bung, Bung. Ya. Kalau di Jawa dipanggilnya Mas. Mas. Mas ya ya, kan? karena Jawa lebih berharga karena Iya. emas itu mahal. Itu Makanya masalah. kalau digabung itu dipanggilnya Mas Bung atau Bung Bung Mas. Mas. Bung Mas. Jadi itu yang Iya. harus dilihat itu. Terima kasih banyak, kita Sama-sama. 1 jam lebih Iya. kita berdialog ya. Walaupun artinya sambil ngobrol ketawa ya. Saya kira Ada meaningnya ya, meaningnya jelas. Iya. Meaningnya jelas. Saya mungkin minta statement terakhir aja, closing statement dari keduanya, tapi Mas Trubus dulu. Ya, kalau saya pemilihan gubernur DKI Jakarta dengan sistem yang sekarang ini itu memang harus dirubah dengan cara apa? Pemilihan tidak langsung. Bisa saja presiden dengan usulan dari DPR itu menentukan seseorang yang akan diangkat menjadi. Jadi DPRD-nya perannya aktif. Karena selama ini gubernur DPRD DKI Jakarta loh, itu tidak otomatis memang sangat minim karena hanya pengawasan. Nah, karena itu dalam konteks penyusunan DKJ sekarang ini, undang-undang ini, kita berharap adalah suara-suara publik itu tolong Perhatikan. Nah, Diakomodir. bagaimanapun juga Jakarta ini memang ada sejarahnya, ada masyarakatnya. Ini bukan tanah kosong, ya kan, tapi sudah ada masyarakat yang turun-temurun tinggal di sini. Iya, IKN Jadi- aja sudah ada masyarakatnya. Baru awal gitu. Baru awal. Baru awal. Jadi jangan berpikir kemudian kita dengan datang membawa kekuasaan atas nama undang-undang, kemudian mendikte masyarakat yang ada di tempat. Iya. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, menurut saya memang sudah banyak uraian mengenai cost and benefit-nya, tapi cost-nya besar, efisien macam-macam. Tapi yang penting bagi saya orang kebijakan publik adalah semuanya harus diarahkan pada kepentingan publik. Jadi mau gubernurnya itu dipilih langsung, mau gubernurnya tidak dipilih langsung oleh DPR atau presiden nunjuk, tetap ujung-ujungnya bagaimana kebijakan itu adalah diterima oleh publik. Ya. Kebijakan populis itu dan bermanfaat untuk publik. Ingat bahwa publik itu punya rasa, punya harapan, punya kehendak, punya rasa frustasi, punya rasa kecewa juga. Nah, itulahnya publik. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah bahwa publik itu harus dipahami sebagai sebuah realitas yang tak terbantahkan. Dan itu elit, berpikir elit itu, apa yang dikatakan bottom up itu adalah tidak semata-mata bahwa elit itu terpisah dari publiknya, tapi dia bagian dari publik itu sendiri. Iya. Nah, inilah yang harus dikembangkan lagi ke depan, sehingga semua kebijakan itu, kalau orang bicara publik, itu semua kebijakan yang memiliki adalah elit, tetapi publik ini tolong. Ini karena publik jangan hanya cuman menjadi objek permainan dari kebijakan itu sendiri, tetapi publik harus dipuaskan, harus dicukupi. Kita mau pertumbuhan ekonomi atau mau welfare state, kesejahteraan, tetap semuanya ujungnya di publik. Ya kan, pertumbuhan ekonomi tergantung publiknya, bermobilitas tinggi, berdinamika, punya pekerjaan, punya macam-macam tinggi. Nah, tapi kita mengatakan kesejahteraan sosial, tetap aja publik yang menentukan. Kami sejahtera dengan hidup seperti sekarang ini, kondisi semua tercukupi, semuanya terdapatkan, tersedia, itu merasa cukup. Masyarakat tidak ada perlu protes-protes, demo-demo, nggak ada lagi. Itu yang dikehendaki oleh publik kan, kita mau nyaman. Saya berprofesi sebagai pemulung sekalipun, saya berprofesi sebagai pekerja kasar pun, saya maunya aman-nyaman.
saya bekerja dapat ini. Memang ukuran saya tidak membayangkan, yang kecil itu kan membayangkan mau dapatnya satu hari 1 miliar, satu bulan 300 miliar, kan ada itu di Jakarta. Ada. Tapi orang publik ini orang kecil nggak memikir dia, penting butuh sehari-hari. Nah, ketika dia yang terjadi di Jagakarsa itu menyedihkan sekali. Kenapa? Karena sejak COVID itu bapak itu nggak pernah kerja, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat makanan. Sementara anaknya 4, ya kan, otomatis kontrak. Sudah 9 bulan nggak bayar kontrakan. Nah ini masa DPRD-nya nggak pada ini, kemudian masa sih lingkungan di situ RT RW sampai ke tingkat Pemprov nggak ada untuk menolong mereka. Kan harusnya ada bansos selama ini kemana kalau misalnya mereka ini paling tidak untuk bapaknya misalnya meninggal karena bunuh diri, tapi anaknya 4 ini kan nggak sampai disekap di ini, dan itu sampai berhari-hari baru diketahui. Nah ini kan sesuatu yang di kota Jakarta loh, Mas, bayangkan ini yang Memang harus kalau itu. kita lihat ya, rakyat kita ini seperti jalan sendiri, tidak ada mendapat perhatian. Ya. Betul. Orang kan tidak hanya ingin mendapatkan kebutuhan pangan saja, Iya. tapi kan perlu soal kesehatan, persoalan pendidikan, Kenyamanan juga. kenyamanan, kelayakan Betul, hidup hidup. dalam ya kan dulu pangan ya kan, Betul. Nah, sandang, papan, pangan Pangan, kan gitu. betul. Kalau kebutuhan ini pokok. dia menghadapi problem yang berat, ya tentu tidak semua orang punya mental yang siap menghadapi Iya, situasi. itu kan. Dan akhirnya pemimpin siapapun gubernurnya, masyarakat bawah kan nggak peduli. Iya, yang penting saya bisa bekerja, bisa cari makan untuk kebutuhan saya keluarga sehari-hari cukup, itulah yang dihendaki. Mau gubernurnya mau pilihan langsung nggak, mau pilihannya ditunjuk langsung, masyarakat bawah tidak peduli. Nah ini kan ribut kan partai politiknya yang ributnya, partai politik ribut dulu karena ininya ini. Kalau partai politik kita serahkan ke Mas Lusius Bagaimana? itu. Ya, yang mungkin sebagai penutup aja sih terkait dengan RUU Daerah Khusus Jakarta ini, saya kira kita kemudian tiba-tiba dikejutkan gitu ya, sistem pemilihan atau penunjukan gubernur itu mau dirubah di Undang-Undang DKJ ini. Saya kira bicara soal sistem pemilihan gubernur ini sudah seringkali diupayakan oleh DPR, oleh partai politik gitu ya, agar pemilihan gubernur ini dirubah mekanismenya menjadi tidak langsung oleh DPRD pilihnya gitu ya. Tapi kan setiap ini dimunculkan selalu ada penolakan publik gitu ya. Jadi saya merasa ini strategi saja gitu ya, ini pintu masuk untuk perubahan lain yang lebih besar, yaitu model pemilihan gubernur di seluruh Indonesia. Kalau di DKJ ini bisa disetujui dan publik bisa menerimanya, saya kira mudah kemudian untuk dieksekusi ke ke provinsi-provinsi lain nanti selanjutnya gitu ya. Tapi buat saya ini cara kerja DPR yang nyicil-nyicil. Jadi mestinya semua tentang reformasi politik itu dibicarakan sekalian sih. Jadi saya setuju kalau misalnya dibikin omnibus law politik. Jadi semua terkait dengan sistem pemilihan, pola rekrutmen, tata kelola partai politik itu dibahas berbarengan. Karena satu dengan yang lain itu saling terkait. Ya, jadi nggak bisa kemudian muncul undang-undang baru lalu rubah sistemnya nyicil, undang-undang lain lagi besoknya rubah lagi sistemnya. Saya kira ini yang selalu membuat kita akhirnya selalu membutuhkan MK. Tapi kalau MK-nya mulai ngawur, kita juga yang stres gitu ya. Jadi saya pikir sudah saatnya DPR itu berpikir seolah-olah MK tidak ada. Hasilkan undang-undang yang bisa dipastikan ini bisa berlaku dan diterima oleh publik. Jadi penting sekali untuk melibatkan publik dalam proses pembuatannya, termasuk saya kira bicara soal mekanisme penunjukan gubernur di DKI ya. Kalau kemudian muncul resistensi dari publik, saya kira sudah saatnya juga DPR berpikir lebih jauh gitu ya, bagaimana kemudian memformulasi keinginan mereka dalam pengaturan RUU DKJ ini. Yang paling aneh buat saya sih, kok DPR tuh memberikan bonus ke presiden ya, dengan memberikan presiden ruang yang leluasa untuk kemudian menentukan Antara gubernur. bonus dan jebakan tipis. Bonus dan jebakan, betul Bang, betul. Itu yang jadi masalah. Yang berikutnya saya kira soal legitimasi ya, di mana-mana kita bicara soal legitimasi dari seorang pemimpin, dan legitimasi yang paling kuat tentu ketika rakyat sendiri yang ikut memilihnya. Dan coba bandingkan nanti kalau DPRD-nya dipilih langsung tapi gubernurnya ditunjuk oleh presiden. Perangnya menjadi semakin seru gitu. Kalau perang sekarang kan semua punya legitimasi. Saya dipilih oleh rakyat, DPRD juga berpikir dipilih oleh rakyat. Kalau nanti gubernurnya dipilih oleh presiden, DPRD-nya dipilih oleh rakyat, mereka bilang kami ini adalah wakil rakyat, dipilih langsung oleh rakyat. Lu siapa? Ditunjuk oleh presiden aja belagu. Misalnya seperti itu. Bedanya dengan kepala dinas apa? Itu dia. Nah, itu. Jadi saya kira penting sekali untuk aspek legitimasi ini sih di dunia yang semakin berkembang ini
banyak orang kemudian bebas ngomong di media sosial. Jadi Ya. pemimpin juga punya akar yang kuat. Itu yang saya kira perlu dipertimbangkan dalam RUU DKJ. Ya baik, terima kasih Siap. Bung Lusius dan Mas Majalah. Trubus. Majalah. Ya, Mas Trubus. Ya. Mas Ya. Majalah. Mas Majalah. Jadi saya takut salah. Oh, iya, salah. Enggak, ya. Mm. Orang juga suka salah nyebut nama saya. Kadang-kadang dia panggil Hamdan. Hamdan. Iya. Kasihan Prof Hamdannya ya. Ya, Ya, Hamdan. ya, Hamdan betul, betul, Matamimi betul, itu. betul, betul. Ya. Itu penyanyi ya. Terima kasih banyak. Iya, Kita sama. sudah bahas ini panjang Ya. lebar. Iya. Tinggal kita menunggu nanti ketika proses pembahasannya. Iya. Nah, tentu kita akan berdiskusi lagi di sini. Iya. Ya. Membahas pasal per Siap, pasal betul. ketika Siap, kita kita sudah ungkap. mendapatkan draftnya itu apa. Iya. Ya. Ya kan? Betul, betul. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, Betul. lembaga-lembaga profesional, Hmm. tentu ini akan menjadi lebih kualitatif lah. Betul. Ya. Undang-undang yang akan dilahirkan ini Ya. menyejukkan buat kita semua. Betul. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Terima kasih. Insya Allah Terima kita kasih. akan ketemu lagi. Sama-sama, makasih. Di episode Iya, selanjutnya. selanjutnya.